Assalamualaikum, selamat datang di CKM Cerita Kisah Misteri. Oke, selamat datang buat Sobat CKM. Pada kesempatan ini, kami akan mencoba membahas sebuah teori yang cukup mind-blowing menurut kami. Selama ini kita kan tahunya bagaimana serunya penganut teori bumi bulat dan penganut teori bumi datar saling berdebat dalam memahami bagaimana bentuk bumi yang sebenarnya. Nah, tapi kali ini kita tidak akan membahas hal itu. Ada sebuah alternatif teori yang nggak kalah menarik aneh dalam memahami bentuk bumi, yaitu teori bumi berongga. Oke, ya. Jadi Ya, Bibro. teori bumi berongga ini atau hollow earth ini sebenarnya ya sependapat dengan bentuk bumi yang bulat ya, adalah bahwa planet bumi memiliki ruang kosong besar ibarat kayak bola pingpong. Jadi nggak penuh gitu ya, ibarat kayak bola pingpong. Jadi menurut teori ini, di dalam bumi sangat memungkinkan adanya peradaban, ekosistem, atau fenomena kehidupan lainnya. Tentunya teori ini bertentangan dengan konsensus ilmiah saat ini, yaitu bumi pejal seperti kelereng, bahwa bumi memiliki inti padat yang dikelilingi oleh lapisan mantel dan kerak. Nah, adapun tokoh-tokoh yang mengusung teori ini nih ya, juga bukan sembarang orang ya, nggak kaleng-kaleng ini. Yang pertama ada Edmund Halley tahun 1692. Astronomi Inggris. Edmund Halley adalah salah satu tokoh yang cukup terkenal, di mana dia juga menemukan sebuah komet yang diberi nama komet Halley. Beliau adalah seorang ilmuwan awal yang mengusulkan bahwa bumi ini mungkin berongga. Ia mengajukan gagasan bahwa bumi terdiri dari beberapa lapisan konsentris dengan ruang kosong, diantaranya menjelaskan fenomena medan magnet. Kemudian ada John Cleve Sims Jr. tahun 1818. Ini juga bukan orang sembarangan, dia seorang usaha atau pedagang, perwira juga dosen di Angkatan Darat Amerika Serikat. Ini beliau mengusulkan bahwa terdapat lubang besar di kutub utara dan selatan yang menjadi pintu masuk ke dunia bawah tanah. Nah, jadi ini menurut beliau ini jadi ada lubang di kutub utara dan kutub selatan yang nanti masuk ke dalam dunia bawah, dunia inner bumi lah, inner earth. Nah, yang paling kontroversi ini yang sangat terkenal adalah catatan harian rahasia Byrd dari seorang penjelajah bernama Admiral Richard E. Byrd yang diduga terbang ke dalam dunia bawah tanah selama penjelajahannya di tahun 1947, jadi di era setelah Perang Dunia Kedua ya. Sayangnya catatan tersebut tidak memiliki bukti konkret. Catatan itu juga dianggap kontroversial karena bukan catatan resmi yang diakui oleh pemerintah atau lembaga ilmiah, bahkan diragukan keasliannya karena catatan tersebut muncul setelah kematiannya. Namun, jadi gini, dalam sebuah wawancara TV yang di tahun 1954 masa masih hidup, dia pernah bercerita diwawancari tentang pengalamannya selama menjelajah di kutub, baik di kutub utara maupun kutub selatan. Dia pernah mengungkapkan secara tersirat, jadi kalimatnya, "I'd like to see land beyond the pool," di mana seolah-olah dia menyamarkan apa yang pernah dia lihat menjadi seolah tidak pernah ada, karena memang sangat tidak masuk akal di saat itu. Jadi sepertinya mungkin karena beliau itu orang pemerintahan ya, jadi nggak mungkin dia ngomong sembarangan atau mungkin apalagi di acara TV ya, bisa berujung pada karirnya dan sebagainya. Tapi makanya itu terus kemudian muncullah catatan yang cukup menggemparkan, tapi setelah kematiannya. Nah, terlepas dari hal itu, Richard Byrd bukanlah orang sembarangan ya. Beliau adalah seorang pilot dan perwira Angkatan Laut Amerika Serikat yang terkenal karena ekspedisi eksplorasinya di kutub utara dan selatan kisaran tahun 1940-an dengan menggunakan pesawat melakukan pemetaan di wilayah tersebut. Jadi waktu itu setelah Perang Dunia Kedua itu Amerika Serikat itu kayak membuat pemetaan di
kutub utara dan kutub selatan. Teori ini juga menyebutkan ada pintu masuk besar atau pintu rahasia ke dunia bawah tanah di kutub utara, kutub selatan, seperti sama juga kayak disampaikan di tayang sebelumnya itu, atau lokasi lain seperti pegunungan Himalaya dan gua-gua di Amerika Selatan. Oke, ini kita masuk bagian yang menarik, yaitu tentang sekelumit gambaran dunia bagian dalam atau inner earth berdasarkan sumber yang disebut sebelumnya. Jadi menurut dalam catatan Richard Byrd, mengisahkan ketika dia sedang melakukan pemetaan di wilayah kutub utara dalam perjalanan udara, yang seharusnya di bawahnya itu adalah hamparan es dingin gitu loh. Jadi ya seharusnya dia tahulah itu bahwa itu isinya es tok gitu loh. Nah, tiba-tiba dia memasuki semacam kawasan yang lebih hangat, makin hangat. Kemudian dia melihat di depannya ada semacam daratan luas hijau dan sangat hangat gitu. Jadi enggak lazim di kutub tiba-tiba cuacanya berubah menjadi hangat. Nah, terus mendadak tiba-tiba panel instrumen pesawatnya mendadak mengalami gangguan. Jadi radar nggak berfungsi atau mungkin kendali pesawat juga tidak dapat dikendalikan. Terus kemudian dia melihat ada 2 pesawat asing dengan wujud yang aneh pada saat itu mengapit pesawatnya. Jadi saat pesawat dalam kendali 2 pesawat asing tadi menuntunnya ke dalam suatu wilayah tertentu di mana memiliki peradaban dan teknologi yang jauh lebih maju. Berarti masuk ke dalam ya? Iya, jadi seolah-olah tuh ada 2 pesawat asing ngapit dia, terus karena dia mungkin tadi masuk itu ya ke teritorial mereka, tiba-tiba dia diapit, tapi dia nggak bisa mengendalikan pesawatnya itu, udah nggak bisa diapa-apain, ya manut aja terus diikutin. Kemudian dia disambut oleh mungkin pengawal di sana ya, setelah mendarat itu ya, terus ya perwujudannya seperti manusia biasa ya. Cuman badannya lebih tinggi, mungkin sekitar 3 meteran lebih dan besar ya, bentuknya seperti manusia biasa. Di sana dia mungkin bertemu dengan atasannya lagi, mungkin yang tadi awal pengawalnya, ya ini atasan. Selama di sana dia diperlakukan dengan baik, ya ada mungkin wawancara dan sebagainya, tapi nggak dijelaskan, hanya mengungkap bahwa dia masuk ke area yang hijau hangat dengan vegetasi yang unik. Terus dia kemudian ada pesawat asing yang tiba-tiba meng-guide ke sebuah tempat, dia mendarat. Nah, di sana itu memang benar-benar kondisi mungkin kondisi society-nya lebih maju dibanding pada saat itu. Berarti kemungkinan bisa digambarkan ya ada sebuah kehidupan gitulah ya. Kehidupan peradaban banget, ya ada sebuah peradaban yang lebih maju, lebih modern. Dan dibimbing oleh manusia juga. Gambaran pesawatnya gambaran pesawatnya nggak dijelaskan ya? Oh ya, itu dia bilang pesawatnya asing, jadi bentuknya tuh aneh. Kalau zaman dulu pesawat ada sayapnya, ada apanya, mungkin gambarnya ya dia kesulitan. Mungkin kalau sekarang mungkin UFO gitulah ya, mungkin kita ini juga menerka-nerka, tapi berdasarkan pesawat asing yang bentuknya aneh gitu loh. Kemungkinan besar itu kalau sekarang mungkin kayak UFO gitu, atau pesawat canggih apalah, kita juga nggak begitu paham ya. Ya intinya pesawat yang tidak biasa dia lihat gitu aja ya. Kemudian berikutnya ini juga ada cerita yang tadi juga tapi ini agak lemah ya, jadi ini lebih ke novel. Novelnya ini karya George Emerson dengan judulnya The Smoky God atau A Voyage Journey to Inner Earth. Ini tahun 1908, jadi ini lebih dulu dari yang Richard Byrd. Smoky ya? Smoky, jadi berasap, jadi Tuhan yang berasap gitu. Smoky God. Dewa berasap. The Smoky God. Jadi novel ini mengisahkan tentang perjalanan 2 pelaut, bapak dan anak dari bangsa Nordik ya, Eropa Utara.
mungkin sekarang Norwegia atau Norwegia atau Swedia gitulah, daerah Skandinavia itu, yang secara tidak sengaja masuk ke dunia bawah. Kalau yang Richard Burt itu ceritanya dia naik pesawat gitu, kalau Ya. ini ceritanya naik kapal, sama tapi kejadiannya dia naik kapal buka es, terus dia menuju ke utara, tiba-tiba tenang dan menuju ke area yang lebih hangat gitu. Jadi posisi masih berlayar. Berhasil berlayar, tiba-tiba dia masuk ke dunia itu. Nah, di sana dia menemukan juga sama. Jadi dunia di sana itu kondisinya, gambarannya itu hangat, hijau gitu, dan lembab. Nah, di situ di cerita itu yang bapak dan anak itu, dia tinggal di situ kurang lebih 2 tahun di sana. Digambarkan juga suasana di sana itu ya aneh lah ibaratnya. Ya kayak gini. Jadi tadi perjalanan via kapal ya. Terus kemudian mereka berlayar sampai menemukan ke utara, tiba-tiba dia menemukan sebuah daratan yang hangat gitu. Dia yang jumpa dengan pulau-pulau yang hijau gitulah ibaratnya. Nggak lazim gitu kalau di daerah utara bakal ada daerah yang hangat gitu. Isinya es, kenapa ada daerah hangat di situ ya? Iya. Ini sekali lagi mirip juga penduduknya, berperawakan seperti manusia. Nah, tapi lebih tinggi dan besar, hampir 4 meter. Mereka di sana bertemu, ya disambut baik. Mereka tinggal di sana. Di sana itu yang di dalam novel itu diceritakan, di sana itu nggak ada malam, jadi adanya itu siang terus, banyak kabut gitu. Jadi di atas itu ada cahaya yang tertutupi kabut asap tebal gitu kan, kayak kabut tebal. Kalau yang gini, kalau yang tadi kan ceritanya dia masuk di seperti gua ya, berongga gitu ya. Yang ini gimana? Apakah masuk seperti gua gitu? Enggak, jadi yang pertama tuh sebenarnya juga nggak masuk kayak berongga gitu. Tiba-tiba dia masuk ke daerah, mungkin karena rongganya saking besarnya kan kita nggak seperti masuk gua. Jadi mungkin kalau diameternya kilometeran gitu kan, seakan-akan itu berarti digambarkan di atas itu ada atap yang membentang luas gitu ya. Jadi sampai kita nggak sadar bahwasanya itu di atas kita itu ada payungnya gitu ya. Nah, seolah-olah kita masuk tuh kita nggak sadar. Jadi ketika kita berbelok masuk ke lubang yang besar tuh kita tuh nggak sadar, kayak pintu gerbang itu kita nggak sadar. Nah, masuk situ terus kemudian nemu wilayah yang penuh kabut, vegetasinya unik. Ada binatang-binatang purba juga seperti mamut, tapi bukan dinosaurus ya, mamut, binatang-binatang yang sudah punah gitu. Nah, terus juga di sana itu ada di langitnya sana itu, jadi kayak kabut, ada cahaya terang yang tertutupi kabut, tapi seperti kayak energi listrik. Nah, orang yang tinggal di situ itu memanfaatkan energi itu untuk kehidupan sehari-harinya. Bisa digambarkan sumbernya dia gambarkan kayak listrik gitu ya. Kayak listrik, jadi dia tidak panas tapi cukup hangat gitu. Bisa kita gambarkan kita punya lampu 100 watt di dekat kita gitu ya. Iya. Jadi hangat-hangat gitu ya. Nah itu makanya, jadi teori ini tuh sungguh unik gitu loh. Jadi ketika itu dia tinggal 2 tahun, kemudian akhirnya pulang. 2 pelaut itu dikisah pulang ke bumi kita yang di permukaan ini. Waktu ketika pulang, bapaknya meninggal karena kapalnya tuh dihantam kayak glaser cair gitu loh. Glaser cair, dan dia selamatkan oleh nelayan setempat. Kemudian dia yaitu kan sudah menghilang lama itu, dia bercerita tentang hal itu, tapi nggak ada yang percaya sekali lagi karena itu sangat aneh gitu. Ya, kayak orang gila, dia sampai dianggap orang gila. Iya, benar. Dia tuliskan di cara itu, terus disampaikan ke Emerson. Nah, sama Emerson dibuatlah novel. Jadi seolah-olah itu benar novel karya kisah nyata, tapi kalau dibikin
novel itu kan bukan karya ilmiah, jadi ya sah-sah saja orang mau bercerita tentang apa juga nggak ada masalah. Ya, artinya intinya dia ingin bercerita kepada dunia, pada ada satu hal yang lain daripada yang lain tentang di dunia ini. Tapi menceritakan secara halus, jadi agar mungkin lebih itunya tidak dianggap gila, makanya dia menjadikanlah sebuah novel gitu ya. Ya, kalau dia memaksakan ngeyel itu benar pasti gila. Itu ya banyak berkecocokan dengan cerita yang yang pertama tadi, yang pertama jelajah itu. Makanya kemudian ramailah teori ini bahwa ada kemungkinan besar bumi itu berongga. Ya sebetulnya kita nggak heran juga ya kalau kita lihat peradaban kuno-kuno dulu itu kayak yang kalau di Indonesia aja kayak Candi Borobudur, ada piramida, ada apa. Itu kan sampai sekarang itu kan menjadi misterius gimana bangunnya kan. Nah mungkin mereka waktu di dalam juga melihat bangunan-bangunan yang hebat juga yang ada di dalam situ gitu loh. Tadi digambarkan dengan orang dengan tinggi lebih dari 2 meter, mungkin sampai 3 meter. Bisa juga karena gini, kalau cerita-cerita yang kita dengar ataupun info ya, bahwa orang-orang dulu tuh memang tinggi-tinggi gitu. Iya. Ya kan? Tinggi-tinggi. Iya. Ya, tinggi-tinggi bawah. Terus ada juga yang ditemukan kerangka itu tulang. Iya. Nah, itu juga ada yang tinggi lebih 3 meteran itu. Iya. Iya. Bahkan konon manusia pertama pun tinggi besar. Iya. Dalam literatur keagamaan diceritakan bahwa di agama Islam ya tinggi besar. Nah. Tinggi besar dan umurnya panjang-panjang. Ya, 100 sampai 300 sampai gitu ya. 400, 300 tahun, 800 tahun bahkan ada nabi yang sampai 1000 tahun lebih ada gitu. Jadi dengan itu sangat memungkinkan bahwa dengan menggunakan teori Hollow Earth itu akan jauh lebih mudah diterima dibanding kita kalau sekarang terus terang aja ya dengan penjelasan oh ini cuma kiasan saja, oh ini digambar, saya kok kayaknya kurang setuju gitu loh, kurang pas lah. Tapi kalau itu mungkin, kenapa? Dijelaskan kalau di literatur keagamaan itu kan bahwa mereka akan keluar dengan kekuatan yang luar biasa, dengan bala tentara yang hebat, yang tidak terkalahkan. Ya jelas tidak terkalahkan, mereka teknologi lebih maju, secara fisik lebih kuat. Lebih kuat, secara fisik juga lebih kuat. Ketika mereka mau mengekspansi dunia permukaan ya itu sangat mungkin gitu loh, sangat mungkin sekali. Iya, apalagi tadi digambarkan dengan sebuah pesawat ya. Dengan sebuah pesawat yang mungkin aneh. Ya itu hanya cuman tadi welcome aja, pesawat welcome itu tadi yang 2 ya. Iya, welcome. Lebih yang di dalam. Ya, aku juga pernah lihat di beberapa channel sama info-info yang ada di berita atau apa itu ya. Ada beberapa itu ada ketika penampakan UFO itu keluar saat gunung meletus gitu. Iya, seperti itu. Kan ada itu, sering ada yang mungkin dari balik. Iya, ada juga gitu bisa ya. Ada benda yang terbang meninggalkan itu gunung meletus itu. Berarti kemungkinan memang benar, kemungkinan ya, kita hanya bicara kemungkinan. Jadi mereka memang bersembunyi di rongga-rongga itu tadi, ada di lapisan tertentu kerak bumi kita gitu ya. Kalau aku lebih medsennya yang berongga. Jadi ada beberapa lapisan yang seperti digambarkan bagaimana sebuah teknologi sekarang itu bisa mengetahui mana lapisan yang keras, mana lapisan yang ini, itu dengan teknologi kan sudah ada Tom. Ya ketika orang mau menggali minyak dan sebagainya, mau sumber panas bumi. Terus kan mereka nggak sembarangan, mereka kan tahu caranya. Ada teknologi cara. Ya, kemungkinan
si manusia ini tuh punya teknologi yang awalnya tahu di mana lapisan bumi yang aman untuk ditinggali gitu. Kalau kita mau menelaah ya, bagaimana sebuah sarang semut itu tadi terbentuk, bener nggak? Iya. Kenapa semut bisa bikin sarang yang begitu dalam, begitu punya ruang-ruangan yang menurut dia itu aman untuk berkembang biak? Kira-kira kan seperti itu ya. Toh gini loh, kita sama-sama nggak ngertinya ya, ibaratnya hanya sekedar pakai mungkin alat sensor atau teknologi apa yang mencoba menembus sampai berapa kilometer atau berapa. Nah, tapi itu kan juga masih ada keterbatasan gitu loh. Kita kan nggak ngerti juga. Itu yang jadi masalah kan di situ. Kalau keluar angkasa, oke lah, ada NASA, ada mungkin tarik kosmonotnya orang Rusia, tapi yang ke bawah itu jarang. Ya, Lebih sulit, sama-sama menerkanya. Jadi mau pejal atau kopong tuh sama-sama dugaan semua gitu. Bukan. Permasalahannya ketika kita ingin mengetahui bumi bawah, kehidupan di bawah, mereka menerima atau menolak, itu dulu pertanyaannya. Ya itu. Kalau seperti tadi, ya kalau seperti tadi kan diceritakan welcome, ya disambut, kemudian ada komunikasi antara mereka. Terus yang kedua yang di novel tadi menceritakan sampai bisa tinggal 2 tahun, berarti welcome kan? Welcome. Iya. Nah, terus kemudian misalkan lah kita sekarang meneliti mereka, pasti nggak welcome deh. Bisa jadi karena kemungkinan selain teknologi yang mereka miliki, mungkin daya insting, daya pikir mereka, otak mereka juga nggak sesimpel itu gitu. Mereka tahu mana itu orang jahat, mana itu orang yang bermaksud sesuatu, mungkin tahu mungkin loh. Kalau lewat jalur utamanya, misalnya katakanlah di kutub itu agak kesulitan ya, bahwa perangkat apanya. Tapi kalau ada jalur-jalur yang kayak bilang itu, ada jalur-jalur yang di pegunungan, di apa itu terbuka, itu akan lebih mudah melakukan penetrasi keluar lah, seperti itu. Pakai tank bisa, pakai pesawat dia bisa, pakai daratnya bisa, lautnya bisa. Kalau itu terbuka gitu. Selama ini kan dia mungkin kesulitan, harus lewat kutub dulu, dan itu mungkin kan ada mungkin mereka punya teknologi, istilahnya punya untuk menutup. Benar. Ya. Berarti seolah-olah jadi kalau ada yang indikasi spesies yang ditentukan ini, dia akan protect gitu ya. Iya, jadi kalau kita lihat di kutub utara ya sudah kelihatannya es, ya memang ditutup, nggak kelihatan. Ya itu ya memang masih fiksi lah, mungkin kalau orang itu fiksi, ngomong-ngomong aja, tapi masih bisa dilogiskan gitu. Fiksi yang masih bisa dilogiskan. Anggap saja sebuah bunker yang ready for all, punya semuanya gitu ya. Nah, kalau kita memiliki sebuah bunker yang punya semuanya, kan kita nggak perlu keluar lagi. Ya kan? Itu karena gangguan-gangguan di luar itu mungkin mengganggu di dalam. Lebih ekstrim, ya. Yang di luar itu lebih ekstrim. Ada badai, ada itu. Macam-macam. Sebuah judul yang kemungkinan bisa dibuat sebuah judul Bumi Berongga ya. Itu masih menjadi sebuah misteri. Artinya publik sampai saat ini, sampai detik ini belum mengiyakan bahwasanya memang ada rongga bumi yang untuk kehidupan, yang besar ya, dengan yang bentuknya besar lah. Makanya kita bisa dibilang itu sebuah misteri ya, yang belum dijadikan patokan atau belum dipublikasi secara umum, dan sampai umum pun bisa bilang ya memang ada. Oke. Lebih rame yang bumi datar atau bumi berat, lebih ribut gitu. Ada kemungkinan yang lebih masuk akal gitu loh. Ya. Oke. Mungkin untuk Bumi Berongga kayaknya cukup ya. Mungkin untuk pembahasan lebih lanjut ada bumi datar, ataupun misteri seribut yang tertutup, misteri UFO dan sebagainya, nanti bisa kita bahas di season berikutnya kali ya Om ya. Iya.
Kesimpulannya gimana? Kesimpulan dari Bumi Berongga ini gimana ini akhirnya? Jadi kalau menurut saya ya misalnya kesimpulannya ya bahwa segala sesuatunya itu memungkinkan. Tinggal bagaimana kita menjelaskannya dengan baik, dengan ilmiah, gitu, dengan seilmiah mungkin, terus membuktikannya dan menjelaskannya. Ternyata mungkin gitu ya. Ya, nah, karena kan gini, masalahnya repotnya untuk sekarang itu AI itu pinter gitu loh. Jadi kalau aku bisa menggambarkan ini di sini ada sebuah lokasi aneh yang isinya ini, aku bisa ngomong buat AI langsung bisa buat kayak gitu. Iya, makanya itu. Jadi semua itu tergantung gini lah. Gaib itu kan karena kita belum sampai ke sana ilmunya kadang-kadang. Ya. Misalnya kalau kita bicara handphone aja gampang. Zaman sekarang ini udah mungkin orang lazim lah ya. Tapi kalau ditarik katakanlah 30 tahun, 40 tahun yang lalu jadi sesuatu yang aneh, gaib gitu loh. Orang bisa ngomong jarak jauh, bisa lihat video, bisa lihat macam-macam, bisa berinteraksi. Bisa kita ambil kesimpulan memang itu sebuah misteri ya. Jadi ada tidaknya artinya belum terpublikasi sampai publikasi menyatakan iya gitu ya. Ya ada gitu ya. Seperti intinya di bumi ini ada sebuah misteri yang menyatakan bumi itu berongga selain bumi datar dan sebagainya. Ya gitu kan ya, Om. Oke, kalau gitu sekian dulu dari kami. Semoga bisa sedikit memberikan hiburan, juga nambah nambah cakrawala kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dengan video-video selanjutnya yang lebih menarik lagi. Iya. Semoga bisa diambil hikmahnya bahwasanya ada sesuatu lain di antara yang lain. Iya. Dari keagungan dan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Gitu ya, Om ya? Iya, siap. Oke, teman-teman sobat-sobat JKM di seluruh Nusantara, semoga apa yang kita obrolkan bisa jadikan sebuah pengetahuan baru yang intinya bahwa ada sesuatu yang lain yang mungkin kita belum tahu. Saya kira sampai situ dulu. Semoga semuanya dapat bahagia dan sukses ya. Sehat selalu. Jangan lupa subscribe, share, and like. See you, sampai jumpa. Saya Ave dan Ronwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.